Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Krista for 11 Science 2. And hello, my name is Ashifa from 12 Science 1. And today we'll take you around our beloved school. Yeah, Small South Building Tour. Are you guys get curious? Stay tuned and let's go. Welcome, selamat datang di SMA Islam 1 Surakarta. This is our main gate. Ini adalah gerbang utama yang setiap pagi harinya kita berjumpa salam dengan Bapak Ibu Guru. Jangan lupa terapkan 3S, senyum, salam, dan sapa. Sekarang kita lagi ada di depan ruang TU atau ruang tata usaha. Di sini, semua hal yang berkaitan dengan administrasi siswa diurus, mulai dari data dapodik, pembayaran SPP, dan segala macam administrasi lainnya. Kita pindah ke ruangan selanjutnya yuk. Nah, kalau ini adalah ruangan wakil kepala sekolah, Vice Principal Room. Ruangan ini diperuntukkan untuk para wakil kepala sekolah, baik dari bidang kesiswaan, kurikulum, humas, dan sarana-prasarana. Pengaduan yang berkaitan dengan sekolah dapat diajukan ke sini. Setiap pagi, perwakilan dari setiap kelas harus memasuki ruangan ini untuk menitipkan handphone teman-teman satu kelasnya. Jangan lupa ya. Kita lanjut ke ruangan berikutnya yuk. And now, we are in the front of Headmaster's Office Room. Jadi, kita lagi ada di depan ruang kepala sekolah SMA Al-Islam 1 Surakarta. Di ruang kepala sekolah ini, seluruh warga sekolah dapat mengkonsultasikan terkait dengan kegiatan sekolah dengan ibu kepala sekolah kita. Ibu kepala sekolah kita yaitu adalah Ibu Umi Faizah yang selalu tersenyum dengan ramah. And now, we are here, di depan ruangan bimbingan konseling. Ruangan BK diperuntukkan untuk para guru BK, dan setiap hal yang berkaitan dengan ke-BK-an dilayani di sini. Pasti pada deg-degan ya kalau sudah dipanggil BK. Iya nih, deg-degan. Tapi ingat ya teman-teman, tidak semua panggilan dari BK berarti buruk. Welcome to our laboratory. We have 1 lab for social students and 3 labs for science students. There are chemical lab, physics, and biology lab. By the way, don't forget to wear your lab clothes whenever you want to go to the lab. Just for safety. 3 lab untuk science students diperuntukkan untuk praktikum, yakni praktikum kimia di chemical lab, praktikum fisika di physics lab, dan praktikum biologi di biology lab. Jangan lupa untuk mengumpulkan laporan setelah praktikum ya. Sekarang kita lagi ada di depan ruang guru. Jadi, ruang guru ini adalah tempat duduk dan juga tempat beristirahat bagi para guru-guru di SMA Al-Islam 1 Surakarta. Nah, di dalam ruang guru ini ada lebih dari 70 orang guru yang siap mengajar kalian dengan semangat. Wah, banyak sekali ya. Iya, banyak. Ini adalah aula SMA Al-Islam 1 Surakarta. Biasanya, ruangan ini digunakan sebagai tempat sholat berjamaah untuk siswi putri. Untuk putra, sholat berjamaah dilaksanakan di masjid. Tapi, selain digunakan untuk tempat sholat, aula ini juga digunakan untuk tempat berbagai rapat, pertemuan, acara sekolah, dan juga lomba. And then, this is one of our classrooms. We have 30 classrooms in 2 buildings. Each grade have 10 classes, 5 for social classes and 5 for science classes. And each class supported by Wi-Fi. It's great, isn't it? Yeah. So, you can access the internet whenever you bring your laptops or gadgets to the school. But remember, use the internet wisely. And here is our computer lab.
We have 3 com labs. Iya, dan di setiap ruangan dilengkapi dengan komputer yang memadai dan juga sinyal yang bagus. Dilengkapi dengan ruangan yang luas dan nyaman, dijamin kalian bakal betah belajar di sini. And this is our library. We have so many books. Sometimes, besides the classroom, we also study here with our teacher. It is so exciting to sit down and listen to the lesson. I love being here. Me too. Let's move on. Selamat datang di Hall SMA Al-Islam 1 Surakarta. Hall ini terletak di lantai teratas dari gedung kami, yakni lantai 4. Hall digunakan untuk kegiatan olahraga indoor dan berbagai kegiatan lainnya, seperti Edu Expo dan Ekskul Expo. Iya teman-teman, jadi ada 21 ekstrakurikuler di SMA Al-Islam 1 Surakarta dan juga 2 organisasi. Yang pertama ada Pecinta Alam, kemudian PKS, PMR, Pramuka, English Club, Japanese Club, Arabic Club, IPSIS Malsa, Karate, Airsoft Gun, Archery, Basket, Futsal, Bulu Tangkis, Jurnalistik, Desain Grafis, Rohis, Castro, Kir, Dan- Apres, dan yang terakhir yang menjadi ikon kita ialah Masjid At-Taqwa. Para siswa, karyawan, dan guru putra melaksanakan sholat berjamaah duhur dan asar di sini loh. Selain itu, ketika dilaksanakan sholat Jumat, kita juga menampung jamaah dari luar. Iya bener banget. Teman-teman mau tahu nggak fun fact dari Masjid At-Taqwa ini? Saya kasih tahu ya. Yang pertama, masjid ini sudah berdiri jauh sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia. Tepatnya di tahun 1927 sebelum SMA Al-Islam 1 Surakarta ini berdiri. Udah lama banget ya. Yang kedua, masjid ini tidak memiliki pilar di dalamnya. Coba deh teman-teman lihat kalau ke sini, nggak ada pilar sama sekali. Dan yang ketiga, yang bikin masjid ini unik adalah masjid ini merupakan salah satu masjid yang tidak memiliki kubah di atasnya. Unik kan? Unik sekali. Iya. Dan ketika kalian masuk ke dalam masjid ini, suasananya itu langsung adem gitu ya. Atmosfernya langsung khusyuk dan khidmat. Jadi kalian pasti bisa sholat dengan tenang dan khusyuk di sini. Another fun fact, untuk memfasilitasi semua kegiatan yang dilaksanakan di Masjid At-Taqwa, akhirnya SMA Al-Islam 1 Surakarta membangunkan peneduh. So, this is the conclusion of our school tour. Kita tunggu kedatangan kalian di Malsa. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Izinkan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Latifah Darajat, atau saya biasa akrab dipanggil dengan panggilan Bu Lala. Saya adalah salah satu guru yang mengampu mata pelajaran matematika di SMA Al-Islam 1 Surakarta. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan, mengikuti program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 yang diselenggarakan oleh LPTK Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Dalam serangkaian kegiatan perkuliahan PBG dalam jabatan, salah satu yang harus diikuti dan harus dilaksanakan oleh mahasiswa adalah melakukan kegiatan peer teaching. Kegiatan peer teaching ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa sebelum mahasiswa itu mengikuti ujian komprehensif dan juga terjun ke sekolah untuk melaksanakan PPL. Dalam kesempatan ini, saya akan menunjukkan video peer teaching yang telah saya laksanakan bersama teman-teman sekelompok saya. Selamat menyaksikan.
Bismillah, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Lala. Oke, halo. Nah, anak-anak sebelum kita mulai pelajaran hari ini, pagi sudah berdoa ya anak-anak ya? Sudah, Bu. Sudah. Jadi untuk pelajaran hari ini yang jamnya Bu Lala, kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama ya. Monggo kita baca bismillah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, anak-anak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat ya. Ada yang nggak masuk nggak ya hari ini? Nihil Bu. Nihil. Oh, nihil. Alhamdulillah. Iya. Hari ini nihil. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan ya anak-anak ya. Oke Bu Guru. Iya, anak-anak kemarin kita udah belajar apa ya anak-anak ya? Kemarin kita belajar tentang Masih itu yang nilai sering muncul itu. ya. Iya, modus ya. Terus Media. Satu lagi, oh iya, Media. Betul sekali. Ini share screen-nya Bu Lala. Apakah sudah terlihat? Sudah, Terlihat, Bu. Sudah. Oke. Jadi kemarin kita sempat belajar statistika dan hari ini masih kita lanjutkan untuk belajar statistika. Nah, apa ya manfaatnya statistika itu buat kehidupan kita? Mungkin kalian sering dengar-dengar statistik itu mungkin dari mana gitu atau digunakan di badan apa gitu. Ada yang tahu nggak statistika itu? Itu Bu, orangnya yang sus apa ya Bu? Apa Buat Mbak Umi? survei, Bu. Oh iya buat Bu. survei, betul. Iya nggak sih Bu Buat buat nyensus survei. juga? Nah, Oh iya, sensus itu berarti BPS ya? BPS. Kalau Ya. pemilu butuh statistik nggak, Nak? butuh. Butuh, Untuk Bu. Iya, survei betul, Bu. presiden. Iya, Nah, KPU juga gunakan sama Oh iya, KPU. ada lembaga survei juga, gitu ya. oke. Berarti statistika ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Siapa tahu nanti ada yang jadi ketua BPS, ketua KPU dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar yaitu min, median, modus. Benar sekali, tadi udah dijawab. Nah, masih ingat nggak cara menentukan min, median, modusnya? Coba dibuka lagi catatannya sama disiapkan alat tulisnya. Sudah? Sudah Bu. Iya, Bu. Ingat ya semuanya ya. Nggak ada pertanyaan ya sebelum Bu Lala lanjutkan? Ada. Iya nggak ada Bu. Oke. Nah, sekarang Bu Lala itu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu apa itu kuartil? Apa itu Bu? Nggak tahu. Apa ya? Kuartil. Pasti kuartil, Nggak tahu Bu. ya? Kecil. Kalau Belum tahu. kalian pernah Belum nggak pernah sih dengar. dengar kuarter final dalam pertandingan sepak bola? Nah, kalau itu iya, tahu, iya. itu tahu. Iya, iya, Nah, itu tahu. tahu ya. Artinya Iya. apa kuarter final? Oh itu Kuartil itu kuartal seperempat ya, Bu, ya? seperempat Seperempat final. final. Tandingan. Oke. Kemarin kita sudah belajar median. Kalau median itu datanya itu dibagi menjadi berapa bagian, Nak? Dua Bu. Jadi dua Dua. bagian, betul. Nah, sekarang kalau kuarter final tadi pernya per berapa? Per 4 dibagi 4. Maka nanti biar mudah nginget-ngetnya kuartil itu berarti nanti datanya dibagi menjadi 4 gitu ya. Kalau median kemarin dibagi menjadi 2, kalau kuartil nanti dibagi menjadi 4 bagian begitu. Nah, kalau kemarin udah mudeng median, nanti kuartil gampang banget gitu. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang kuartil yang sudah Bu Lala sampaikan. Nanti kalian dapat menentukan kuartil data kelompok sama menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kuartil seperti itu. Nah, dalam mempelajari kuartil ini nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok dan juga akan Bu Lala bimbing apabila ada kesulitan seperti itu. Sudah siap ya untuk belajar hari ini ya? Siap, Bu. Siap Bu. Siap, oke. Nah, sekarang di sini Bu Lala akan menunjukkan sesuatu. Ini kira-kira lagi diapain ya ini ya? Wah itu lagi divaksin itu Bu ya. Suntik, Bu. Disuntik Bu, bener nggak? Jadi Bu ya suntik. Vaksin. Kalian udah ada yang divaksin belum? Udah pada vaksin? Udah belum? dong. Udah ya Bu. Semua. Kali Ya, Bu. ya, bagus Udah 2 sekali. kali, Bu. Udah 2 kali. Sekarang udah 2 kali. Yang ketiga ada belum ya? Belum, Bu, Belum. takut.
Katanya sih, bikin Bu. masuk angin apa Ini sih? Bu Lala ada. Iya, bikin masuk angin ya. Ini Bu Lala ada masalah tentang vaksin. Umi mana ya? Umi tadi kayaknya aktif banget. Tipis Umi ya. Oh ya udah ada Iya, itu. Bu. Coba Umi biar nggak ngantuk. Ini dibaca Umi. Iya, oke. Masalahnya tentang apa? Iya Bu. Ini aku baca ya Bu ya. Dalam rangka Baca dulu. mensukseskan dan menjamin keamanan kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM, pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan surat edaran untuk memberikan vaksin booster kepada kelompok pelajar, mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi di Kota Surakarta. Dari hasil pelaksanaan vaksinasi booster tahap 1, pelajar terbanyak yang mendapat vaksin booster adalah pelajar dengan kelompok usia 15 sampai 18 tahun. Berikut ini adalah data kelompok umur pelajar di Kota Surakarta yang telah mendapatkan vaksin booster. Nah, ya. Datanya seperti itu ya. Datanya sudah dibagikan Ini tabel dalam. ini baca nggak Bu? Saya ini namanya tabel apa ya? Itu Tabel apa ya yang ada interval-intervalnya itu ya? si frekuensi apa ya Bu? Oh Kemarin iya, Bu. betul distribusi frekuensi ya, Bu. Ya, distribusi frekuensi. Nah, oke. Wah, Umi selanjutnya pinter. Ada apa lagi? Betul. Ini dilanjut baca nggak Bu? Iya, lanjut. Oke, jika modus umur pelajar yang mendapatkan vaksin adalah 16 tahun, tentukanlah kuartil atas dan kuartil bawah dari data tersebut. Oke. Coba dong, Umi, diceritakan dari tadi kan udah baca nih. Coba Bu Lala pengen tahu kamu ceritain tadi masalahnya tentang apa ya, Umi? Data itu tadi ya Bu ya, ada data vaksinasi dari pelajar di Surakarta. Betul. Kemudian nanti disuruh, kan ada datanya tadi Bu, terus disuruh nyari Ya. kuartil tadi opong Ibu. Iya, betul sekali. Jadi udah bisa itu ya, udah tahu maksudnya soal, udah tahu masalahnya itu mau diapain, udah tahu gitu ya. Nah, sekarang kita akan berkelompok terlebih dahulu. Nanti ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompoknya Erlita, Yustia, Joko, sama Karunia, dan kelompok 2 Gita, Umi, Ratna, dan Jeffrey. Oke, sudah paham kelompoknya ya? Ya Bu. Ya Bu, sudah. Oke. Setelah ini, kan kemarin Bu Lala udah ngasih pengumuman kalau di Google Classroom sudah ada LKS yang digunakan untuk hari ini, udah disiapkan semua ya? Sudah Bu. Sudah. Nah, jadi nanti dari LKS itu silahkan kalian diskusi. Kemudian kalau ada yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan ke Bu Lala dulu. Kamu pahami dulu masalahnya apa, terus biar masalah itu terselesaikan, kamu harus ngapain? Kalian harus ngapain? Silahkan nanti didiskusikan dengan kelompoknya ya. Ya, oke. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, silahkan diskusi kelompok. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh. Mungkin ada yang bingung atau ada yang perlu Bu Lala jelaskan. Ini berarti sama kayak yang median itu ya Bu ya? Hampir sama, tapi hati-hati ya. Iya Bu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Oh, ini Joko. Joko bingung ya, apa itu kuartil bawah sama atas? Ini ngechat Bu Lala ya? Mungkin Ya, sinyalnya Bu. kurang Bu, ini bagus. bingung nih. Bedanya apa nih atas sama bawah? Sama-sama kuartil kok atas sama bawah ini. Iya. Gimana ini, Bu? Iya. Bedanya apa nih? Oke. Betul sekali, pertanyaannya sangat bagus. Nah, yang sangat saya harapkan itu. Nah, untuk lebih paham apa itu kuartil, apa itu kuartil bawah, kuartil tengah, sama kuartil atas, ini Bu Lala akan tampilkan video ya. Nanti videonya ini ada di YouTube-nya Bu Lala, jadi kalian bisa lihat sewaktu-waktu kalau kalian butuh dijelasin ulang gitu. Jadi bisa kalian lihat sewaktu-waktu. Oke, Bu Lala akan share screen dulu untuk menunjukkan videonya. Sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Ya Bu. Ya, oke. Ini adalah
video ada di YouTube-nya Bu Lala. Di sini dijelaskan. Nah, oh iya, oke. bagaimana? Terima Sudah kasih terjawab belum? penjelasannya Bu Lala. Sudah Oke, jelas, paham, Bu. berarti Sudah paham waktu ya? bawah satu ya Bu ya. Iya betul. Jadi nanti kalau sudah tahu, kalian bisa lanjutkan untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Monggo, silahkan diselesaikan. Nanti akan Bu Lala tunjuk secara acak untuk presentasi. Jadi harus siap untuk presentasi semuanya. Itu ya? Ya Bu Lala. Oke, semangat. Sudah selesai belum diskusinya untuk menyiapkan presentasinya? Sudah? Sudah Bu, Sudah? Alhamdulillah. Sudah ketemu jawabannya? Sudah Bu. Sudah, Bu. Kita nanti akan cek bersama-sama. Kalian luar biasa semangatnya. Bu Lala jadi semangat ngajar juga kalau muridnya kayak kalian ya. Nah, jadi ini nanti Ibu Lala akan tunjuk secara acak ya. Silahkan siap-siap semuanya. Di sini saya akan menunjuk kira-kira siapa ya yang mau presentasi hari ini yang pertama. Oke. Bentar, Bu Lala lihat. Hari ini tanggal 5 bulan 10 tahun 22. Bu Lala pilih absen 10. Di sini Bu Lala lihat absen 10 itu Joko. Joko ya? Ya Bu. Absen 10 Joko benar? Ya. Aduh. Benar. Oke, Oke, Joko terima kasih. silakan. Ya, terima kasih Bu Lala. Terima kasih. Saya belum bisa sharing Bu ini. Oh, dikirim itunya Iya, Pak ya. iya kemarin pada PPT-nya ada di saya. Tadi udah di-upload di Google Classroom. Saya bantu share ya Joko ya. Ya, iya Bu. Ya, nanti Mohon maaf ya Bu ya. ini Joko yang presentasi tapi bukan saya. Terima kasih Bu. Nah, ini sudah terlihat ya. Tadi masalahnya ini benar. Iya, Bu. Baru saja terlihat. Oke, terima kasih Terlihat, Bu Bu. Lala. Saya dari kelompok 1 yang bersangkutan saya, Bu Erita, kemudian Bu Umi sama Bu Yustia sama Bu Karunia akan menyampaikan hasil dari permasalahan yang sudah disampaikan Pak Umi tadi dalam kegiatan vaksinasi yang dilakukan dari kelompok umur 7 sampai 10 itu ada 5 orang, 11 sampai 14 itu 15 orang, kemudian 15 sampai 18 tidak ada nih, 19 sampai 22 13 orang, 23 sampai 26 ada 9 orang. Nah, dari data itu ternyata yang diketahui modusnya saja ini. Modusnya yakni 16. Maka nanti dari soal ini nanti akan kita tentukan kuartil kuartil bawah dan kuartil atas. Nah, dari permasalahan yang ditanyakan, kita ini kan yang ditanya adalah menentukan kuartil atas dan kuartil bawah nih. Tapi permasalahannya yang diketahui hanya modusnya saja nih. Nah, modusnya di situ 16. Padahal untuk menentukan kuartil atas dan kuartil bawah, kita kan butuh dari video yang Bu Lala berikan, itu kan kita juga butuh banyaknya jumlahnya totalnya keseluruhan kan kita juga butuh. Padahal di sini jumlahnya belum ketahuan nih. Nah, ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu sehingga kita harus mencari modusnya dulu nih, baru bisa menuju ke kuartil. Sehingga dari menurut kelompok kami merencanakan penyelesaian masalahnya yang pertama, karena belum diketahui modus, maka kita akan mencari frekuensi yang belum diketahui di modusnya tadi.
frekuensi kelas modus namanya. Nah, dengan bantuan rumus modus. Nah, rumus modusnya itu dengan rumus data kelompok, diketahui NO sama dengan tepi bawah kelas modus, ditambah panjang kelas, dikalikan dengan D1, dibagi dengan D1 plus 2. Ini sudah diterangkan di pertemuan sebelumnya oleh Bu Lala. Kemudian langkah terakhirnya baru setelah ketemu nilai modusnya, kelas frekuensinya, mohon maaf, dan nanti baru dimasukkan, barulah kita bisa mencari kuartil bawah dan kuartil. Nah, kemudian lanjut. Nah, kelompok kami melaksanakan perencana penyelesaiannya, sehingga dari sini diperoleh nilai X-nya. Ya, nilai X-nya berapa, Joko? Joko nge-lag, Bu. Oh, Sinyalnya hilang aja, Bu. oh iya, bisa dilanjutkan kelompoknya? Oh, ya. Iya, Bu. Iya. Joko Jadi, sudah kembali. Silakan ya. dilanjutkan. Ya, jadi 15 sampai 18, sehingga tepi bawah kelasnya adalah 15 dikurangi 0,5 sehingga 14,5, D1-nya X1 dikurangi 15 dan seterusnya. D2-nya adalah D dikurangi 13. Nah, dari kasus ini modusnya sama dengan 16 sehingga nilai X yang kita peroleh akan sama dengan 18. Jadi frekuensi untuk interval 15 sampai 18 adalah 18. Nah, kemudian baru kita cari kuartil bawahnya. Nah, tadi sudah ditemukan ya. Jadi istilahnya data pada interval 15 sampai 18 itu jumlahnya frekuensinya adalah 18. Nah, untuk menentukan kuartil bawah, karena nanti di rumus tadi ada namanya frekuensi kumulatif nih. Frekuensi kumulatifnya nih. Nah, kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif gampang saja mencarinya ya. Sehingga dari 5 dibawa ke kanan, dijumlahkan ke 15-nya 20, tambah 18 dan 38, 38, 51 tambah 9 hasilnya 60. Nah, kemudian sebelum masuk ke sana, kita perlu tentukan dulu intervalnya di mana nih, biar nanti tahu nih mencari tepi bawah kelasnya di mana. Nah, ternyata letak I1-nya itu pada data 1/4 dikali 60 ya, data ke-15. Data ke-15 itu berada pada data di interval 11 sampai 14. Sehingga kita bisa menentukan tepi bawahnya 11 kurang 0,5 10,5 frekuensi kumulatif sebelum kelas modus. Nah, berarti 5. Oke. Oke. Kemudian FI1-nya adalah 15. Oke. Kemudian P-nya panjang kelasnya adalah 4. Sehingga I1-nya diperoleh, nah, I1-nya diperoleh 13,17. Dan itu ada pada interval 11 sampai 14. Ya. Ada pertanyaan? Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Nanti kalau nggak bisa saya lempar ke Bulala saja. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Ibu. Sudah paham, Bu. Oh, iya. Jawabannya sama enggak sama yang dihasilkan Sama, Bu. Joko? Sama, Kelompok Bu. satunya. Sama, oke sama. Nah, nanti akan kita, itu ya, ini Joko mau lanjutin presentasi dulu, nanti baru Bu Lala konfirmasi, benar apa enggak gitu ya, jawabannya ya. Oke, terima kasih Bu Lala. Nah, kemudian baru nanti kita dengan cara yang sama, kita menemukan kuartil atas ya, sehingga kuartil atasnya dapat diperoleh 20,65. Caranya sama Bu, nanti kita harus mencari data dari 3/4 berarti begitu ya, 3/4 kali 60 data ke 5 begitu Bu. Joko sama teman-teman sekelompoknya udah yakin jawabannya benar, udah dicek apa belum ya? Kayaknya udah deh, Bu. Udah, Bu, udah dicek berkali-kali. Sudah dicek.
Udah ya, udah dicek ya. Iya. Cara ngeceknya gimana tadi? Cara ngeceknya kita lihat nilainya di Ya, intervalnya interval. begitu. Kalau Interval Q1 yang berarti pada di kuartilnya interval tadi. Q1, kalau Q3 berarti nilai dari Q3 itu pada di interval Q3. Begitu, Bu. Betul sekali, ya Allah. Bu Lala bangga dengan kalian. Kalian super murid yang sangat luar biasa. Oke, Joko berarti sudah selesai ya presentasinya ya? Ya, Bu. Terima Oke. kasih. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Bahwasanya tadi kita sudah mendengarkan dengan presentasinya Joko yang sangat luar biasa. Kita akan lihat apakah benar apa enggak ya jawabannya ya. Ini Bu Lala udah punya kuncinya buat ngecek. Ngeceknya kita akan lihat di sini. Tadi udah ya, yang ditanyakan udah, yang diketahui sudah sangat benar. Langkahnya itu yaitu membuat melengkapi frekuensinya dulu ya, melengkapi frekuensi, kemudian baru kita bisa mencari kuartilnya. Ternyata di sini nilai kuartilnya yang pertama kuartil 1 13,17 cocok ya? Ya, Bu, cocok. Cocok sama jawabannya Joko tadi? Oh iya, cocok. Cocok, Bu. Dan ketiganya 20,65. Oke. Sama. Nah, di sini ada pesan. Pokoknya setelah ngitung, jangan lupa dicek ya, apakah jawabannya itu sudah benar-benar benar atau belum. Gitu. Nah, jadi Joko tadi sudah sangat tepat. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Joko. Yeay, Pak Joko. Kasih emot aja ya, Bu. Oke, boleh kasih emot. Yeay. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa, Nak? Belajar tentang apa sih? Udah tua. Kuartil. Kuartil. Nah, untuk menentukan kuartil tadi udah kalian coba. Untuk menentukan kuartil itu coba dong dijelaskan lagi, diulangi lagi caranya gimana sih untuk menentukan kuartil itu? Caranya yang pertama gimana? Kalau datanya udah lengkap nih, udah ada nilai interval, udah ada nilai frekuensi, baru ada 2 tabel itu. Selanjutnya kalian ngapain ya? Datanya dibagi 4 nggak, Bu? Ya. Ya, datanya dibagi 4. Caranya gimana? Harus apa dulu? Menentukan Diurutin dulu intervalnya, ya? Bu. Ya, tentuin. Menentukan intervalnya, menentukan letaknya. Sebelumnya itu ada tabel apa sih sebelum kita tahu letaknya? Dikasih tambahin tabel apa? Frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif. Ya, frekuensi Itu kunci, kumulatif. jangan sampai lupa. Jadi yang pertama ditambahkan frekuensi kumulatif, baru dicari letaknya. Kalau letaknya sudah dapat, itu kan nanti lihatnya dari frekuensi kumulatif, baru kita bisa menentukan tepi bawah dan lain-lain, baru kita setelah tepi bawah ketemu frekuensi kumulatif sebelum dan lain-lain, baru kita bisa menghitungnya dengan rumus. Gitu ya? Ya, Bu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Mungkin ada yang mau ditanyakan Sudah dulu jelas, sebelum sudah jelas sekali, lanjutkan. Bu Lala nge-lag Sudah ya. jelas. Nah, kalau sudah jelas, apa enggak? Oh, Lala nge-lag kan sinyalnya? Halo? Suaranya Lala sudah jelas belum? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Sudah jelas. Bu. Jelas, Bu. Kalau tadi agak nge-lag Ini sedikit. jelas? Agak Sudah, putus. Bu. Oh iya. Jadi udah nggak ada pertanyaan. Oh iya, ini agak mendung soalnya. Ya, intinya ini sudah untuk ngecek kalian itu paham apa tidak, itu Bu Lala punya kuis di Google Classroom. Nah, silahkan kalian sambil buka Google Classroom, dikerjakan sekarang, terus nanti langsung dikumpulkan ya, jangan terlambat ya. Sampai jam berapa, Ya, Bu? Bu. Berapa menit ini, Bu? Waktunya 15 menit ya. Cuman satu aja soalnya. Oke, Bu. Ya, oke, Bu. Oke. Baik, Bu. Baik. Dikerjakan individu buat ngecek ya.
Bulala ngelek ya. Bulala ngelek ya. Hilang. Bulala. Halo Bulala. Bulala ngelek ya. Bulala ngelek, Bu. Cek. Halo. Ya, udah Halo. Sudah, Bulala Bu. sudah kembali. Lala sudah selesai. Sudah selesai kan kuisnya? Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah Bulala. Sudah selesai ya kuisnya. Sudah selesai. Bu. Oke, ini sudah dikumpulkan. Terima kasih semuanya. Kuisnya sudah dikumpulkan semuanya. Nah, sebelumnya di sini ini kan berarti udah selesai. Diskusinya udah, kesimpulannya udah, terus sudah mengerjakan kuis. Maka ini sebelum Bulala tutup kegiatan hari ini, Bulala pengen tahu deh kesan kalian itu bagaimana untuk pelajaran hari ini. Menarik. Senang banget, Bu. Seru Bulala. Banget. Saya paham. Oh iya, seneng banget. Terus ada lagi? Seru, Bulala. Terima kasih ya untuk refleksinya Bulala hari ini. Nah, oke, terima kasih untuk hari ini. Jadi, ini suaranya Bulala masih putus-putus nggak ya? Udah, Bu. Enggak, Bulala. Udah ya. Maaf ya, di sini tuh mendung anak-anak, mau hujan, jadi sinyalnya agak buruk. Nah, ini hari ini pelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah merefleksi Bulala juga. Nanti ya dimasukkan untuk Bulala biar lebih baik lagi ke depannya. Nah, sebelum Bulala akhiri, Bulala akan sampaikan bahwasanya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang desil. Nah, silahkan bisa dibuka di buku atau di YouTube juga banyak, bisa dipelajari dulu, biar besok kalian bisa lebih mudah memahami materi desil. Begitu? Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan dulu sebelum Bulala akhiri? Enggak ada, Bu. Udah jelas. Ada. Sudah jelas. Oke, terima kasih. Ini bentar lagi bel pergantian jam. Bulala pamit untuk melanjutkan ngajar di kelas 11. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau Bulala ada salahnya ya, Ya, Nak ya. Bulala. Terima kasih ya, Bulala. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bulala. Terima kasih Bulala. Nah, demikian tadi adalah video peer teaching yang telah saya laksanakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyaksikan video peer teaching saya. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada dosen pembimbing yaitu Ibu Hana dan Ibu Erlina. Dan juga kepada guru pamong kami yaitu Bapak Mahmudi yang telah memberikan arahan, masukan kepada saya dan teman-teman sekelompok saya sehingga saya dan teman-teman sekelompok saya berada di tahap ini sampai di tahap peer teaching. Kemudian saya juga ucapkan kepada teman-teman dari Prodi PPG Pendidikan Matematika,
khususnya kelompok 2 yang sudah saling memberi semangat dan mendukung satu sama lain dari hasil yang sudah kita temukan dan kemudian kita jadikan peer teaching. Semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada semuanya, dan terakhir saya mau meminta doa. Semoga di tahapan berikutnya yang harus kita lalui, yaitu ada ujian kompre, ada PPL, bisa berjalan dengan lancar sehingga kami semua bisa lulus dari PPG dengan baik. Begitu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.